Borobudur Marathon 2024 akan kembali digelar di Kompleks Taman Lumbini di kawasan Candi Borobudur Minggu 1 Desember 2024. Ajang maraton tahunan ini menjadi salah satu event paling dinanti para atlet hingga penghobi lari tanah air. Di antara kecantikan alam lembah Bukit Menoreh di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah, ribuan pelari akan menguji diri melahap rute sejauh 42,195 km. Namun sama seperti gelaran Borobudur Marathon 2023, cuaca panas diperkirakan kembali menjadi momok bagi para pelari. Pada edisi 2023, lomba kategori maraton dihentikan pada pukul 10.30 WIB atau 1,5 jam lebih awal karena cuaca sangat terik, dan di saat bersamaan keselamatan pelari menjadi prioritas. Belajar dari pengalaman berharga tahun lalu, berbagai penyesuaian dilakukan untuk Bank Jateng Borobudur Marathon 2024 pada Minggu 1 Desember. Salah satunya waktu start lomba maraton dimajukan setengah jam lebih awal menjadi pukul 04.30 waktu Indonesia Barat untuk menghindari potensi heat stroke dialami pelari. Lantas, apa ya sebenarnya heat stroke itu? Oke, heat stroke itu adalah sebuah kasus emergensi sebenarnya. Jadi selain sudden cardiac arrest, meninggal mendadak akibat penyakit jantung, heat stroke itu juga salah satu emergensi yang perlu diwaspadai pada pelari. Karena negara kita negara tropis dan lingkungannya adalah panas, jadi heat stroke itu adalah kondisi atau suatu keadaan di mana suhu tubuh kita itu suhunya tinggi, naik di atas 40 derajat Celcius, di mana itu bisa menyebabkan kematian ataupun organ damage atau kerusakan organ pada tubuh kita. Kompensasi tubuh kita menaikkan suhu itu adalah akibat kondisi cuaca di luar sedang panas, dan ketika kita berolahraga itu juga kita menghasilkan panas. Jadi pusat panas atau pusat pengaturan panas atau pusat pengaturan suhu di tubuh kita itu rusak sehingga terjadi gangguan organ. Yang paling sering adalah gangguan organ tuh otak, sehingga pada mereka yang terkena heat stroke itu biasanya disertai tidak hanya tidak sadarkan diri tapi gangguan kesadaran juga gitu. Pada gelaran Borobudur Marathon 2023 saat lomba dihentikan pada pukul 10.30 WIB atau 1,5 jam lebih awal dari cut-off time atau batas waktu sesuai jadwal, banyak peserta sudah terserang gejala heat stroke akibat cuaca terlampau panas. Jika lomba dilanjutkan, tenda medis berpotensi tidak bisa menampung lagi para peserta yang butuh perawatan. Keselamatan pelari diprioritaskan. Panitia akhirnya menghentikan lomba karena dalam pantauan alat WBGT atau Wet Bulb Globe Temperature sudah menunjukkan warna hitam di mana kondisi lingkungan sudah sangat panas dan tingkat kelembapan sangat tinggi. WBGT membantu penyelenggara lomba maraton menilai risiko tekanan panas pada pelari berdasarkan kondisi lingkungan. Indeks ini lebih akurat dibandingkan hanya mengandalkan pemantauan suhu udara karena mencakup kelembapan dan radiasi. Tak hanya faktor lingkungan, kondisi fisik para pelari yang tidak siap juga dapat memicu terjadinya heat stroke. Itu faktor dari luar. Faktor yang dari dalam itu biasanya diakibatkan karena kondisi pelari itu sendiri yang tidak fit. Apakah sebelumnya pelari itu sakit, apakah sebelumnya pelari itu tidak fit terus memaksakan diri, ataukah apakah pelari tersebut itu sebenarnya dia udah fatigue atau udah capek, tapi terus kemudian dia terus memaksakan. Dan yang paling sering juga adalah dehidrasi. Dehidrasi atau rehidrasi, kita minum cairan atau elektrolit pada saat kita berlari itu penting sekali, karena ketika kita minum itu adalah proses tubuh kita untuk menurunkan suhu tubuhnya. Tapi banyak pelari yang mereka skip minum, skip rehidrasi sehingga menyebabkan dehidrasi dan akhirnya terjadi heat stroke karena suhu tubuhnya meningkat. Meski tetap dibayangi kondisi panas saat Borobudur Marathon nanti, kesiapan panitia juga ikut andil agar para pelari tetap nyaman dan aman. Nantinya di sepanjang rute lomba akan disiapkan water station. Selain itu panitia juga menyiapkan sprinkle station dan sponge station untuk pendinginan peserta. Ada juga fruit station yang menyediakan asupan buah-buahan selama lomba. Mengingat lari sejauh 42 km juga termasuk olahraga berat, Dr. Andi juga berpendapat bahwa keselamatan para pelari harus menjadi prioritas. Kita harus menyadari bahwa nggak semua pelari yang ikut dalam event maraton itu terlatih. Nggak semua pelari dalam ikut maraton itu sudah lama berlari. Mungkin ada yang baru berlari. Artinya risiko kesehatan emergensi itu mungkin saja terjadi. Jadi kita harus siap dan ready. Itu yang pertama. Dan
dari sisi paramedis, dari sisi dokter, dari sisi perlengkapan semuanya harus proper sehingga emergensinya ketika terjadi emergensi kita bisa menolong. Itu dari sisi penyelenggara. Tapi dari sisi pelarinya, kalau berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, saya juga melihat ini kenapa cukup tinggi gitu ya. Kenapa insiden heat stroke ini cukup tinggi. Jadi saya rasa pelari itu juga perlu edukasi gitu bahwa kita tuh berlari tujuannya pertama untuk sehat. Bukan untuk FOMO, bukan status, bukan untuk pride, atau bukan untuk apapun. Itu yang pertama sehat gitu. Karena apa? Karena kalau melihat pengalaman kemarin, saya melihat pelari itu mereka sampai menghiraukan, tidak menyadari atau tidak menanggapi sinyal-sinyal tubuhnya, bahkan sampai dia kolaps, sampai dia nggak sadarkan diri. Itu kan artinya sudah menghiraukan dari sinyal-sinyal tubuh. Jadi saya rasa pelari harus terus tahu limitnya dan tahu listen to our body, itu sangat penting sekali. Sebagai negara tropis, tantangan berlari di setiap event maraton termasuk Borobudur Marathon memang tidak mudah, apalagi dengan kondisi cuaca yang cepat panas dan lembab. Untuk itu, pada akhirnya setiap pelari, entah itu atlet maupun sekedar pehobi, meski memahami batas kondisi tubuhnya, terutama saat lomba, jangan sampai memaksakan diri hanya sekadar untuk memuaskan ego pribadi. Tentu saja persiapan dan latihan optimal, asupan gizi seimbang, serta cukup istirahat sebelum lomba, setidaknya dapat membuat kondisi fisik dan mental selangkah lebih siap. Karena pada dasarnya aktivitas berlari adalah untuk sehat, bukan untuk pamer-pameran apalagi FOMO. Jadi, siapkah sahabat Kompas berlari di Borobudur Marathon 2024?